Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masya Allah, kita ketemu lagi. Dan seperti biasanya kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita dilindungi dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam mara bahaya ya, termasuk bahaya COVID-19. Hari ini kita masih berada dalam suasana ya duka juga ya, karena di beberapa daerah di Indonesia kita sedang mengalami bencana alam, diuji oleh Allah dengan bencana alam. Ada yang gempa, ada yang banjir bandang. Semoga Allah melindungi kita semua dan menjaga kita semua serta memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah yang solih dan solihah, kita masih juga dalam suasana pandemi, jadi ustazah tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian semuanya bahwa kita tetap harus menjaga prosedur kesehatan dengan ketat. Salah satunya adalah seperti ustazah nih, pakai masker, kemana aja harus pakai masker ya, karena virus ada di mana-mana. Kemudian juga ketika ada kepentingan ngobrol sama orang harus social distancing atau jaga jarak. Selain itu jangan lupa untuk cuci tangan atau pakai hand sanitizer-nya ya. Dan tetap menjaga pola makan ya, pola makan yang sehat, buah-buahannya, sayurannya gitu ya, lauknya, ikan, daging atau susu dan yang lainnya, agar tubuh kita fit dan virus nggak mau masuk ke dalam tubuh kita dan kita bisa belajar dengan khusyuk ya, ibadah juga khusyuk, belajarnya semangat, sehingga kita semua bisa menjadi anak-anak yang solih juga cerdas. Hari ini kita akan belajar mengenal laut. Siapa yang pernah pergi ke laut? Ayo, ada yang pernah pergi ke laut? Pasti pernah dong. Atau ada yang belum pernah tapi pernah lihat dong laut itu seperti apa? Coba sebutkan ciri-ciri laut kayak gimana. Satu, ada air yang sangat banyak. Selain air yang sangat banyak, ada apa lagi? Nah, rasa airnya biasanya apa? Kalau laut itu airnya rasanya kayak gimana? Iya, air laut itu rasanya asin. Jadi selain airnya yang banyak banget dan air lautnya itu berasa asin, selain itu juga di laut itu banyak terdapat ikan ya. Nah, makanya di laut itu banyak para nelayan ya yang melaut untuk mencari ikan. Selain ada air laut yang asin tadi, ada ikan, terus ada para nelayan yang mencari ikan tadi. Biasanya di laut juga ada karang gitu ya, ada terumbu karang. Ada juga yang menemukan misalkan rumput laut. Ada para nelayan, para petani yang melakukan budidaya rumput laut, menanam rumput laut di laut gitu. Saya pernah tuh pergi kalau di Banten tuh ada satu pulau kecil namanya Pulau Panjang. Di situ banyak pengrajin dodol rumput laut. Mereka itu menanam rumput laut di tengah laut, kemudian diolah menjadi dodol. Enak banget. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita kita manfaatkan dari laut itu ya. Rumput lautnya bisa dijadikan dodol, makanan, termasuk juga ada yang dibuat untuk obat-obatan dan kosmetik. Ikannya buat kita konsumsi kan, ikannya bisa kita makan sebagai lauk kita ya, sebagai teman nasi. Jadi kitanya makannya lahap ya. Selain itu juga jangan lupa istirahat yang cukup, jangan begadang ya. Tentu saja supaya badannya tidak cepat sakit. Oh ya, tadi kan kita bicara laut ya. Kalau tadi melihat ciri-ciri lautnya itu bahwa laut itu ada air yang banyak, kemudian airnya asin, kemudian terdapat banyak ikan, kemudian ada para nelayan, ada rumput laut dan yang lainnya. Jadi sebenarnya laut itu apa sih kalau melihat ciri-ciri tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa? Ayo, angkatkan tangannya. Iya, laut itu adalah sekumpulan air yang banyak, yang besar, yang berasa asin tadi, yang memisahkan
antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, antara daratan yang satu dengan daratan yang lain. Itu disebutnya laut. Jadi kalau ada perairan yang luas ya, airnya yang banyak di permukaan bumi, kemudian memisahkan antara satu daratan dengan daratan yang lain, satu pulau dengan pulau yang lain, itu disebut laut, bukan sungai. Nanti kita akan bahas tentang sungai. Kalau sungai kan sempit ya. Oke, itu satu, bahwasanya laut itu adalah sekumpulan air yang asin, yang banyak, yang luas tadi ya, yang memisahkan satu daratan dengan daratan yang lainnya. Laut adalah kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi yang memisahkan satu daratan dengan daratan lainnya. Ciri-ciri laut: 1. Terdapat air yang banyak. 2. Rasa airnya asin. 3. Terdapat banyak jenis ikan. 4. Terdapat terumbu karang. 5. Biasanya ada rumput laut. 6. Banyak nelayan yang mencari ikan. Laut memiliki manfaat yang sangat banyak. Misalnya, laut itu bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi dan sarana hiburan. Kemudian juga sebagai pembangkit listrik. Laut juga sebagai tempat hidup berbagai macam sumber makanan, termasuk juga sebagai tempat keberadaan barang tambang. Laut juga dijadikan sebagai jalur untuk transportasi air. Dan laut juga merupakan salah satu tempat untuk menyimpan cadangan air. Orang yang berkunjung ke laut biasanya untuk menikmati keindahan laut yang sangat indah itu. Misalnya airnya yang biru, juga keindahan laut yang lain. Kemudian juga di situ kita bisa melihat bagaimana para nelayan yang mencari ikan, termasuk ada terumbu karang dan rumput laut. Nah, makanya kenapa kemudian laut itu dijadikan sebagai sarana untuk wisata atau rekreasi. Itu manfaat laut yang luar biasa sebagai tempat rekreasi. Banyak juga kita melihat di laut itu banyak orang yang sedang berolahraga, misalkan berenang, termasuk juga untuk banana boat kayak gitu ya. Seperti itu. Dan laut dijadikan sebagai sarana untuk membangkitkan tenaga listrik ya. Kita tahu bahwa salah satu sarana untuk membangkitkan listrik itu ada dari air, ada dari angin, kemudian juga uap dan yang lainnya. Nah, laut itu memiliki air yang sangat besar yang bisa dijadikan sebagai alat yang bisa untuk pembangkit listrik, termasuk juga anginnya, ombaknya. Ombak laut yang cukup besar itu dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang dapat digunakan untuk membangkitkan listrik, dan itu sangat berguna banget bagi kita ya, bagi kehidupan kita. Nah, laut juga sebagai tempat untuk hidupnya berbagai macam sumber makanan. Misalnya ya tadi ada ikan, ada rumput laut gitu ya, ada cumi-cumi, udang, segala macam lah ada di laut. Sumber makanan bagi kita banyak terdapat di laut. Di laut juga sebagai jalur sarana transportasi air. Kalian kalau melihat di laut itu banyak terdapat kapal. Nah, itu kan sebagai sarana, menjadikan laut itu sebagai sarana untuk lalu lintas ya. Ada kapal, ada perahu dan yang lainnya. Nah, laut juga dijadikan sebagai tempat cadangan minyak, air ya, tadi ya banyak air kan. Nah, termasuk di dalamnya tuh ada banyak barang tambang di laut, seperti misalkan ada garam, ada juga minyak di dalamnya yang terkubur, kemudian juga ada batu bara, misalkan ada berlian dan yang lainnya. Kerang, mutiara, itu kan ada mutiara. Nah, itu kan berarti laut itu sebagai tempat untuk keberadaannya barang tambang tadi gitu. Selain juga menyimpan cadangan air yang banyak, itu laut banyak sekali manfaatnya ya. Makanya harus kita lestarikan, harus kita jaga agar kelestarian laut tuh tadi ya tetap terjaga dan kita bisa menikmati berbagai manfaat dari laut. Oke? Nah, itu tadi penjelasan dari manfaat laut. Apa itu laut, ciri-cirinya, manfaatnya. Kalian semua sudah tahu kan? Masya Allah, luar biasa sekali ya Allah menciptakan laut yang sangat bermanfaat untuk manusia, sehingga kita
dimudahkan untuk menikmati ikannya, cuminya, udangnya, dan yang lainnya, lobster dan yang lainnya, Masya Allah. Dan jadinya kita makannya enak selalu, ya nggak sih? Masya Allah. Nah, cukup sampai di sini dulu ya penjelasan tentang laut. Kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.